Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Mariani dengan NIM 19016114. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi dasar dan indikator, yang mana merupakan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu perbedaan kompetensi dasar dan indikator beserta contohnya. Yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertian kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu pengertian indikator menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Depak, yang mana dapat mengatakan bahwa indikator adalah wujud dari potensi dasar yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu menurut Mulsa, yang mana indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Sedangkan yang terakhir yaitu menurut Darwinsyah, yang mana indikator pembelajaran adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama itu langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar, di mana langkah-langkah harus kita ketahui. Yang pertama itu kita harus menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya, seperti kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua itu tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Yang kedua itu langkah-langkah penyusunan indikator, di mana penyusunan indikator yang pertama yaitu indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang kedua itu rumusan indikator menggunakan kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Yang ketiga yaitu indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada perumusan kompetensi dasar, yang mana perumusan kompetensi dasar ini yaitu yang pertama adalah meluas, di mana meluas artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu seimbang, yang mana artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga itu adalah relevan, di mana relevan ini merupakan kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Dan yang keempat yaitu adanya perbedaan, yang merupakan upaya pelayanan individual, di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing. Selanjutnya itu perumusan indikator, yang mana perumusan indikatornya yang pertama itu setiap kompetensi dasar
dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntunan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Yang ketiga yaitu indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal, kompetensi dasar, dan dapat dikembangkan melalui kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang kelima yaitu rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang keenam, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pembelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang ketujuh yaitu rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup tanah, kognitif, alternatif, dan psikomotorik. Selanjutnya itu ada penyusunan materi pokok atau materi pembelajaran, dan yang kelima adanya contoh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya itu ada penyusunan materi pokok atau materi pembelajaran, di mana hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu potensi peserta didik, yang kedua itu relevan dengan karakteristik daerah, yang ketiga itu tingkatan perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat yaitu kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima yaitu struktur keilmuan. Yang keenam yaitu kualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh yaitu relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Yang ke-8 yaitu sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Yang ke-9 yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu contoh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Materi selanjutnya yaitu kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 sampai C6, di mana kata kerja operasional merupakan kata kerja yang diukur ketercapaiannya dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya, dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu menurut Anna Herrick 2012. Di mana materi selanjutnya yaitu kata kerja rasional, di mana kata kerja rasional ini yang pertama yaitu ada mengingatkan, mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam yaitu menciptakan. Selanjutnya itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar keterampilan berbicara. Yang kedua yaitu kompetensi dasar keterampilan membaca. Yang ketiga itu kompetensi keterampilan menulis, dan yang keempat itu kompetensi dasar keterampilan meminta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.